Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi mahdi wa dhurriyyati wa ikhwanih minan nabiyinal mursalin ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in Allahumma bi ihsanin ila arwahi Ba'dil arba'atil mujtahidin ashabil madaimil arba'a muqallidin wa nashad Sufiyatil muhaqqiqin nasyadikil ardil maghribiha bahriha wa bilal hadrati jami'il awliya lama alifil kutubil ladhi ta'allama jama syayhina masyayhina jami' abaina khalatina min amadina amadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minat lahu sandaruh Bidina asyadu alimin dhamma Sulihim wa fuduhim wa aswajin duriyati manintasun Allahumma gfir lahu marhamhu ma'afil hadrati Jami' man ta'allama ma'al hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Syaratal mustaqim syaratal ladhina anamta Ghairil maghdubi alaihim aladhdallin Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul idain. Niku sing mburi maju mawon. Wa sholatul idaini utawi salat riyaya loro. Wa sholatul idaini utawi salat riyaya loro ayil fitri. Tegese salat riyaya fitrah wal adha lan idul adha iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake wa tusyra'u lan den lakokake apa sholatul idain jamaatan hali berjamaah walimun faridin lan keduwe wong kang ijen walimun faridin lan keduwe wong kang ijen wa musafirin lan wong musafir wa khurrin lan wong merdeka wa abdin lan budak wa khunsa lan khunsa wa mra'atin lan keduwe wong wadon la jamilatin ora wadon kang ayu la jamilatin ora wadon kang ayu wala dzati hayatin lan ora wadon kang anduweni tingkah wala dzati hayatin lan ora wadon kang anduweni tingkah ammal ajuzu anapun utawi wadon ajus wadon nini iku fatakhduru mongko hadir sapa ajus alla abda ing kawula fi thiyabi baitiha ing dalem kelambi omahe al ajus ing dalem kelambi omahe al ajus bila tibin kelawan tanpa wangen-wangen bila tibin kelawan tanpa wangen-wangen wa waktu sholatil idaini utawi waktu sholat riyaya loro utawi waktu sholat riyaya loro iku ma waktu baina tulu isyamsi ing dalem antarane metune srengenge ing dalem antarane metune srengenge wa zawaliha lan lingsire syams wahia utawi sholatul id ai sholatul idi tegese sholat riyaya iku rakaatani rong rakaat yukhrimu takbiratul ihram sapa man
takbiratul ihram sapa wong bihima kelawan rakaataini biniyati Idul Fitri kelawan niat Idul Fitri awil adha utawa Idul Adha wayati lan teka sapa man bidu'ail iftitahi kelawan donga iftitah wa yukabbirulan maca takbir sapa man fi rakaati ing dalem rakaat al ula kang awal sab'an kelawan ambal kaping 7 siwa takbiratil ihram kang sakliyane takbiratil ihram thumma yata'awwadhu nuli maca ta'awud sapa man a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yaqra'u lan maca sapa man al-Fatihata ing surat al-Fatihah thumma yaqra'u nuli maca sapa man ba'daha ing dalem sakwuse Fatihah surat Qaf ing surat Qaf jahron kelawan banter wa yukabbiru lan maca takbir sapa man fi rakaati ing dalem rakaat atsaniyati kang kaping pindho khamsan kelawan 5 siwa takbiratil qiyam kang sakliyane takbiratul ngadeg kang sakliyane takbir ngadeg tsumma yata'awwadhu nuli maca ta'awud sapa man nuli maca ta'awud sapa man tsumma yaqra'u nuli maca sapa man al-Fatihata ing surat al-Fatihah wa surat iqtarabat lan surat iqtarabat jahron kelawan banter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul idaini ayil fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Fasal menerangkan tentang sholat hari raya. Hukum melaksanakan sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Malik itu menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tetapi kalau menurut Inda Abi Hanifah wajibah ainan. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah hukum melaksanakan sholat hari raya adalah wajib ain. Wajib ain. Jadi wajib bagi masing-masing individu orang. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Wa indal Imam Ahmad, kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya sholat hari raya adalah wajibah kifayatan, yaitu wajib kifayah, berarti kewajiban kolektif. Apabila sebagian orang sudah melakukan, yang lain gugur. Jadi dalam permasalahan hukum melakukan sholat hari raya
Itu setidaknya ada 3 pendapat. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kemudian kalau menurut Imam Abu Hanifah, hukum melaksanakan sholat hari raya wajib ainan. Jadi wajib masing-masing individu. Wa indal Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad bin Hambal, wajibatan kifayatan. Jadi wajib kifayah atau fardul kifayah, kewajiban kolektif. Watu syara'u jama'atan. Sholat hari raya itu disyariatkan bisa berjamaah. Jadi disyariatkan berjamaah, juga disyariatkan bagi orang yang sendiri, orang musafir, orang yang dalam bepergian, hurrin wa abdin, baik orang merdeka atau budak, khunsa wa mro'atin, baik orang khunsa niku orang yang punya 2 alat kelamin. Satu orang yang punya 2 alat kelamin laki-laki punya, alat kelamin wanita juga punya. Khunsa wa mro'atin, juga wanita dianjurkan atau disyariatkan juga bagi wanita. La jamilatin wa dzati hayatin, bukan wanita yang cantik dan wanita yang bertingkah. Bukan wanita cantik dan wanita yang bertingkah. Nah, kalau napa niku wanita cantik dan wanita yang bertingkah niki hukum asalnya mendatangi jamaah Idul Fitri atau Idul Adha itu makruh karena bisa mengganggu jamaah laki-laki. Tetapi meskipun makruh, apabila melakukan itu tetap mendapat pahala dengan syarat menghindari perkara-perkara yang menimbulkan fitnah, seperti tidak berhias, kemudian tidak memakai parfum, menutup aurat, tidak memakai pakaian yang ketat dan lain sebagainya. Jadi sholat Idul Fitri dan Idul Adha niku pada dasarnya disyariatkan secara berjamaah, seperti sholat tarweh itu juga disyariatkan jamaah, juga bisa dilakukan sendiri. Munfarid umpama sendiri bagaimana juga dianjurkan. Cuma kalau sendiri tidak usah memakai khutbah. Kalau sendiri tidak disunahkan khutbah wong dhewe. Wa musafirin juga disunahkan bagi orang musafir, orang merdeka, budak, khunsa maupun wanita. Wanita. Kemudian amal ajuzu, kalau wanita cantik dan wanita yang bertingkah itu layat lubu al-khudur ma'al jamaah, tidak dianjurkan datang di tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha bersama jamaah laki-laki. Jadi sing apik untuk wanita cantik dan
wanita yang bertingkah ini sholat hari raya itu dengan jamaah para wanita sendiri. Kalaupun toh terpaksa sebagaimana yang terjadi di masyarakat, biasanya masjid itu ada jamaah laki-laki dan perempuan. Maka kalau memang wanita cantik dan wanita yang zatul hay'ah ini datang di tempat sholat hari raya, maka hendaknya menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Seperti jangan berhias. Jangan berhias. Sebab apabila berhias nanti malah jadi fitnah untuk jamaah laki-laki. Kemudian latamasutiban, tidak menyentuh parfum. Wanita ini, bagi wanita. Tidak memakai parfum, cukup dengan pakaian yang biasa dipakai keseharian. Tidak memakai pakaian yang ketat. Ini. Kemudian berusaha menjauh dari jamaah laki-laki, rodok mundur. Rodok mundur. Ini kalau wanita cantik atau zatul hay'ah datang untuk sholat hari raya. Ammal ajuz fatahduru al-id fi siyabi baitiha bilatibin. Sementara bagi wanita tua, bagi wanita tua itu disunahkan untuk datang ke tempat sholat id dengan memakai pakaian biasa. Jadi pakaian yang biasa dipakai itu, pakaian yang biasa dipakai di rumah, bukan pakaian berhias. Bila tibin dengan tanpa pakai parfum, dengan tanpa pakai parfum. Ya, ini kalau wanita tua itu disunahkan untuk datang pada sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi memakai pakaian yang biasa, bukan pakaian perhiasan. Kemudian tidak memakai parfum dan menghindari hal-hal yang menyebabkan fitnah. Tetapi kalau zaman sekarang, zaman sekarang ini ya sebaiknya ini wanita pun juga tidak dilarang untuk datang ke tempat sholat id. Tapi yang paling penting adalah menghindari fitnah. Kenapa? Karena meskipun wanita muda, ya kalau memang alternatif pertama yang paling bagus kan memang wanita muda dan wanita yang zatul hay'ah itu mengadakan jamaah kelompoknya sendiri, podo wong nome. Itu kalau memungkinkan jamaah khusus wanita, itu yang paling bagus. Jadi di khusus satu musola jamaah khusus wanita. Itu kalau memang bisa. Tetapi jika tidak bisa sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita, biasanya masjid atau musola kan jamaah ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Maka bagaimana? Yes, biarkan wanita baik yang muda maupun yang tua datang, biarkan. Tetapi yang harus diperhatikan ini untuk wanita tersebut itu tidak usah pakai parfum, harus menghindari terjadinya fitnah. Ketika datang di tempat sholat jamaah jangan pakai parfum, jangan berhias, jangan berhias yang bisa menarik perhatian jamaah laki-laki. Kemudian pakai pakaian yang biasa, jangan pakai pakaian yang napa niku mencolok, napa niku menjadikan bahan perhatian, jangan.
Kemudian agak menjauh dari jamaah laki-laki, rodok mundur. Ini kalau datang di jamaah, tempat jamaah laki-laki. Jadi yang paling penting adalah meminimalisir terjadinya fitnah. Ojo malah mewacak wong wedok, wanita muda datang di tempat sholat id macak, pakai parfum lagi, jangan begitu. Terus pakai pakaian yang glamor, ya ojo malah ngono, ya itu nanti malah tidak dapat pahala. Jadi harus kalau wanita itu datang di sholat id, wanita muda, wanita cantik dan zatul hay'ah, maka hendaknya harus menghindari fitnah. Di antara ini wau, ya. Jadi tidak pakai parfum, tidak memakai pakaian yang untuk berhias, kemudian berusaha menghindari agak jauh dari jamaah laki-laki. Jangan pakai pakaian yang ketat. Itu di antara itu yang harus dijaga zaman sekarang. Sebab untuk melarang para wanita ini, wanita muda datang ke masjid, ya agak repot. Wong dulan neng alun-alun mawon mboten dilarang, ya ta. Kalau neng masjid nanti dilarang, ya berarti nanti wanita-wanita muda iki kabeh bodo dolan neng alun-alun. Makanya kalau memang alternatif pertama, pilihan pertama gawe kelompok khusus jamaah wanita ndak memungkinkan. Kalau memungkinkan itu dilakukan. Tapi kalau ndak memungkinkan ya ora apa-apa, kaum wanita muda sekalipun datang di jamaah sholat id yang jamaahnya ada laki-laki dan perempuan, tetapi harus menghindari fitnah. Cara menghindari fitnah bagaimana? Di antaranya disebutkan yaitu fisya bibaitiha. Kelambi niki kelambi sing biasa mawon, sing biasa dipakai niku sing penting diumbahkan selesai. Ora usah nggawe kelambi sing anyar, sing menyita perhatian orang, jangan. Terus bila tibin ora usah nggawe wangen. Itu untuk wanita loh ini. Yang dikhitabi bagi wanita. Maka ini kenapa kok malah dianjurkan ndak pakai wangen-wangen? Karena wanita itu adalah zatiyah wanita niku bisa menyebabkan fitnah. Apalagi ketika kumpul dengan laki-laki bisa fitnah, maka harus dihindari hal-hal yang bisa menyebabkan fitnah niki wau. Jadi orang gawe parfum, mboten gawe kelambi sing glamor, pakai pakaian yang biasa mawon, nggih, kemudian menutup aurat dan lain sebagainya. Wa waktu sholatil idaini, adapun waktu pelaksanaan sholat hari raya ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Jadi waktu sholat hari raya itu adalah waktu antara tulu'i syamsi, keluarnya matahari, sampai dengan tergelincirnya matahari. Itu waktu daripada sholat hari raya. Ma baina tulu'i syamsi ay ibtida'i tulu'i syamsi, waktu antara permulaan keluarnya matahari, wa zawaliha, dan juga lingsire srengenge. Itu lingsire niku berarti masuk waktu zuhur, waktune jane panjang. Tetapi dianjurkan
waktu yang paling utama melakukan sholat hari raya kapan? Nek sholat Idul Fitri itu agak diundur sedikit, kira-kira matahari naik 2 penombak. Lek Idul Fitri. Jadi cara disawang ngoten matahari itu naik 2 penombak. Lah, kenapa kok rodok diundur? Memberi kesempatan jamaah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sing paling apik niku dikeluarkan setelah subuh sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri. Makanya sholat Idul Fitri rodok diundur didik. Matahari kira-kira naik 2 penombak. Kalau sholat Idul Adha, sholat Idul Kurban itu rada awal. Sing apik rada awal. Kira-kira matahari naik sepenombak. Kira-kira matahari naik sepenombak. Lek Idul Fitri kira-kira rada munggah srengenge matahari naik 2 penombak. Kalau Idul Adha itu rada awal, yaitu sekira srengenge niku naik 1 penombak. Kenapa kalau Idul Adha kok agak awal? Supaya waktu menyembelih hewan kurban lebih longgar. Ini tujuannya. Tapi kalau hari raya Idul Fitri, sholat hari raya disunahkan rodok diundur sedikit, kira-kira matahari naik 2 penombak. Tetapi kalau waktu asline sholat hari raya niku mulai awal keluar terbitnya matahari. Mulai permulaan terbitnya matahari sampai matahari niku zawal atau lingsir masuk waktu duhur. Cuman waktu yang paling diutamakan nek sholat Idul Fitri niku rodo awan titik, kira-kira matahari naik 2 penombak. Kalau sholat hari raya Idul Adha rodo esuk, kira-kira matahari naik penombak. Wahya ay sholatul id rakaatani. Sholat hari raya niku 2 rakaat. Yukhrimu bihima biniyati Idul Fitri. Jadi sholat hari raya niku 2 rakaat. Nggih, ketika takbiratul ihram niati melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian wayati bidualitita, setelah takbiratul ihram membaca napa? Doa iftitah. Jadi bar takbiratul ihram niati misalnya usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini makmuman lillahi atau makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah takbir maca donga iftitah. Membaca doa iftitah. Terus setelah membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila sampai entek. Setelah niku takbir pada rakaat yang pertama pinten? Sab'an ping 7. Jadi cara urutane niat dhisik sholli sunatal idil adha makmuman la ta'ala Allahu akbar takbiratul ihram. Bareng ngono napa? Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratahu donga iftitah. Setelah selesai donga iftitah takbir Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ping 7. Jadi takbir niku sunai setelah napa membaca doa iftitah. Takbire pada rakaat pertama 7 kali siwa takbiratul ihram selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tidak dihitung. Setelah takbiratul ihram maca donga iftitah, lalu setelah niku takbir 7 kali. Setelah takbir ping 7 maca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim
bar ngono maca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca banter setelah Fatihah mari tsumma yaqra'u ba'da surat Qaf. Lalu membaca surat pendek. Bisa surat yang dianjurkan ketika hari raya itu membaca surat Qaf pada rakaat pertama dengan keras. Niki nek iso ra iso ya saisane. Wa yukabbiru fi raq'ati saniyah. Lah takbir setelah pada rakaat yang kedua berapa? 5 kali siwa takbiratul qiyam. Jadi 5 kali takbiran selain takbir untuk berdiri. Jadi takbir untuk berdiri, takbir intiqal itu tidak dianggap. Mboten dianggap. Setelah takbir ping 7 tsumma yata'awwadhu membaca ta'awud, tsumma yaqra'ul Fatihah lalu membaca surat Al-Fatihah. Wa surat taqtarobat jahron setelah surat Fatihah selesai membaca surat pendek, yaitu diantara suratnya napa iqtarobat. Surat iqtarobat dibaca dengan keras. Niki napa menika sunnahipun. Wa yaktubulan khutbah sapa wong nadban kelawan sunnah. Wa yaktubulan khutbah sapa wong nadban kelawan sunnah ba'dahuma ing dalem sakwuse rakaataini. Ayi rakaataini tegese 2 rakaat. Khutbataini kelawan khutbah luru. Yukabbiru maca takbir sapa wong. Fibtidail ulaing dalem kawitane khutbah pertama, ing dalem kawitane khutbah pertama saatis an kelawan songo wilaan halinuli-nuli wa yukabbiru lan maca takbir sapa wong fibtidais saniyah ing dalem kawitane takbir kang kaping pindho sabaan kelawan kaping 7 wilaan halinuli-nuli. Setelah selesai sholat hari raya kemudian disunahkan untuk khutbah, melakukan 2 khutbah. Dalam khutbah yang pertama, permulaan khutbah pertama disunahkan takbir sebanyak 9 kali terus menerus. Kemudian pada permulaan khutbah yang kedua disunahkan takbir 7 kali terus menerus. Walau fasolalan lamun misah sapa wong bainahuma ing dalem antarane khutbataini bitahmidin kelawan maca tahmid wa tahlilin lan maca tahlil. Tahmid niku alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, wasanain lan pengalem, wasanain lan pengalem, kana mongko ono apa fasl, kana mongko ono apa faslu, misah iku hasanan, bagus. Jadi apabila antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dipisah dengan tahmid atau tahlil ya, atau memuji kepada Allah, itu lebih baik, itu adalah baik ya. Walhasil jadi melaksanakan sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha hukumnya terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu wajib ainan, jadi wajib masing-masing orang. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya adalah wajib kifayan, jadi wajib kifayah, kewajiban kolektif. Apabila sudah ada sekelompok yang melakukan, maka gugur dari yang
lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'a amalan sholihan maqbulah. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an mati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.